Yes, ketemu lagi sama gua Fahmi dan sekarang kita mau bahas HP baru dari iQOO. Ini segmen HP mid-range ya, budget phone yang selalu menawarkan performa dan ketahanannya. Ini dia iQOO Z9X. Sebagai suksesor dari iQOO Z7X yang tahun lalu itu cukup menarik perhatian, speknya bagus, sudah 5G, fokusnya di performa, kamera oke, baterainya badak. Nah, di iQOO Z9X ini juga sama ya, tapi dengan improvisasi yang on the track menurut gua. Ini bentuk konsistensi yang keren sih. Gue lihat ada cukup hal yang menarik yang bisa dibilang upgrade yang cukup signifikan. Kita masuk ke paket penjualannya dulu. Di sini dapatnya apaan aja ya? Nah, sekarang kita ke bagian desainnya. Ini sebagai keturunan dari iQOO 12 yang tahun ini flagshipnya, maka bahasa desain dari Z series itu pasti mengikuti bahasa desain dari kelas atasnya. Frame kameranya nih dia nih, ini mirip ya dengan flagshipnya. Framenya juga kotak di bodi belakangnya. Ini di bagian pinggirnya ya, nggak ada lengkungannya. Jadinya framenya ini udah full mengotak. Desain sebenarnya urusan selera sih, tapi di sini gua ada penekanan adalah dari version numbernya, bahasa desain ini udah seragam, punya ciri khas dan bisa dikenali, itu intinya. Bodinya juga solid meski ini bukan pakai bahan yang premium seperti di flagshipnya, tapi saat digenggam ini berasa cukup solid. Pilihan warnanya ini ada dua ya, yaitu Northern Green dan Mystic Black. Yang gue pegang saat ini yang warna hijau yaitu Northern Green. Ke sebelah kanan ini ada tombol power dan volume button. Nah, bagian atasnya ini ada lubang mic aja, bagian kiri ini slot SIM card dual nano. Dan di bagian bawahnya ini ada speaker, port USB-C, mic, dan ini masih ada jack audio. Upgrade yang pertama yang gue notice ini adalah dari sisi audionya ya. Speakernya udah stereo, oke banget. Suara juga yang dihasilkan ini udah lumayan oke. Tapi yang terpenting adalah udah atas sama bawah, nggak single speaker lagi. Harus dong, ini zaman sekarang kan HP mid-range itu udah wajib yang ngasih kualitas speaker yang mumpuni. Nah, kita ke bagian layarnya karena ini adalah seri dengan akhiran yang X. Jadi layarnya itu yang digunakan adalah panel IPS. Kalau pengen yang AMOLED, ambilnya yang Z9 aja. HP ini udah punya resolusi Full HD Plus dengan tingkat kecerahan up to 1000 nits. Ini displaynya IPS, sepertinya bukan sembarang IPS. Saat digunakan di luar ruangan, di outdoor, tingkat brightness-nya ini masih ngebantu banget. Nah, secara kualitas juga cakep ya, bisa nampilin warna yang vibran. YouTube itu bisa play up to 4K 60 fps dan Netflix juga bisa play konten Full HD. Namun sayangnya ini nggak ada support ya untuk konten HDR10. Tapi it's okay karena secara overall ini cukup asik banget buat dipakai nikmatin konten ya. Displaynya cukup, speakernya stereo, ditambah lagi fitur audio booster up to 300%. Ini mantep lah buat digeber nonton serial. Oh ya, di iQOO Z9X ini juga ada fitur eye protection mode, jadi membuat mata kita ini tetap nyaman misalnya kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang menggunakan HP ini ya. Masuk kita ke bagian speknya, ini dia dimana iQOO harus memberikan sesuatu yang maksimal berdasarkan segmennya. Karena HP ini adalah HP mid-range yang cenderung ke arah budget phone, tapi again mereka bisa kasih yang optimal. SoC-nya menggunakan Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform. Ini chipset yang sangat-sangat bagus dipadukan sama RAM-nya 12GB dan juga bisa di-extended ya up to 12GB juga. Storage-nya juga 256GB dan udah pasti dong udah ngejar performa pakai storage yang minimal UFS. Kita bedah sedikit dari aplikasi AnTuTu Benchmark ini pada bagian spesifikasinya nih ya. RAM-nya udah LPDDR5, storage-nya juga udah pakai UFS 2.2. Jadi beneran ya udah mumpuni banget secara performa. Nah, lanjut kita ke AnTuTu, ini bisa dapetin skor 563 ribuan. Ini jelas improve dibanding pendahulunya yang pakai SoC 695 yang dapat skor 400 ribuan.
Lanjut ke 3D Mark, di sini kita bisa dapetin skor 2369 dan lowestnya itu 2365. Ini bener-bener gapnya tipis banget. Stability-nya ada di angka 99,8%. Tingkat panasnya juga cukup aman di 37 derajat. Nah, dengan penggunaan baterai selama pengetesan ya, ini running 20 kali loop itu makan 3% baterai aja. Jadi jelas di sini SoC Snapdragon 6 Gen 1 ini emang memberikan performa yang mumpuni tapi efisien secara daya. Ditambah ya, di iQOO Z9X ini juga ada 5 layer cooling system. Jadi untuk masalah suhu dan efisiensi daya ini udah nggak perlu khawatir lagi. Gue udah nyobain main game, ini ada 2 game di HP ini. Sebelumnya kalian bisa switch power mode-nya ke Monster dan nyalain Ultra Game Mode-nya di control panel. Nah, game pertama yang gue cobain adalah Mobile Legends. Sayangnya settingannya itu hanya mentok di frame rate high dan grafiknya juga high. Mungkin harus nunggu update dulu ya. Nah, selama gue main sih semuanya lancar banget. Mau main berapa game juga itu udah aman banget. Nah, game yang kedua yang gue cobain adalah Honkai Star Rail. Ini settingannya gue force ya ke very high, terus gue ubah ke 60 fps. Nah, dari awal main tuh lancar loh, nggak ada laggy sama sekali. Tapi pas udah 25 menitan HP ini mulai kerasa anget nih, ada sesekali frame drop dan nge-lag. Tapi itu sedikit doang sih dan menurut gue itu nggak mengganggu sama sekali permainan gamenya. Nah, sekarang kita ke bagian dari kameranya. Kalau gue bilang no gimmick, kayaknya enggak ya, tapi sedikit aja lah mendekati no gimmick. Di frame kameranya ini terdapat 2 buletan lensa dan framenya juga cukup besar ya kelihatannya ya. Ini beneran ada setup 2 kamera, tapi yang satu lagi tuh bukan ultra wide. Setupnya tuh kamera utamanya 50 megapiksel, bukaan f1.8 dan lensa bokeh 2 megapiksel. Dibilang gimmick, tapi ini beneran kepake ya. Kalau kalian mau trade pakai mode bokeh atau mode portraitnya. Nah, di sini gua cek ya, bukan untuk subjek wajah manusia aja, tapi benda-benda pun bisa dapat feel bokehnya. Jadi sensornya tuh beneran kepake. Ya walau kalau kita bisa request gitu ya, lebih baik pasangin lensa ultra wide lah, 8 megapiksel kayaknya udah cukup oke resolusinya. Dan lanjut kita ke kamera depannya, ini punya resolusi 8 megapiksel. Secara kualitas ini cukup bagus di kondisi yang banyak cahaya melimpah, detailnya oke, dynamic range-nya juga cukup, tapi overall hasilnya nggak jauh-jauh seperti HP mid-range yang lainnya. Kadang itu suka over sharpening, kadang suka kelihatan kayak cat air, tapi balik lagi gue tetap kasih apresiasi buat HP yang notabene tanda kutip adalah performa. Ini punya mode kamera yang cukup mumpuni. Mode night-nya ini ada, mode portrait udah pasti bisa, terus ada sensor bokehnya juga ya kan. Ke bagian more kita dapat shot untuk full res juga di 50 megapiksel, panorama, slow mo, time lapse itu ada, bahkan sampai ke mode pro kita dikasih opsi take dalam format yang raw dengan kemampuan shutter speed up to 32 detik dan ISO up to 3200. Jadi kan kita bisa bermain-main dengan mode manual. Lanjut kita ke bagian baterainya. Jujur selama pengetesan ini gua pakai nggak sebagai HP utama, tapi selama pengujian ini gue pakai layaknya HP gue sendiri, main game, motret, chatting, nonton film. Itu baterainya nggak habis-habis dalam waktu seharian, butuh 2 hari ya buat ngabisinnya. Nah, karena ngecasnya juga cepat, jadi ini adalah combo yang super power ya. Menurut gue ini untuk segmen HP mid-range yang dalam kategori budget phone. Baterainya badak di 6000 mAh dan performanya cukup oke, ngecasnya ngebut. Tapi yang menariknya adalah meskipun baterainya badak ada di angka 6000 mAh, tapi desain HP ini tetap slim dan tipis ya. Menarik banget nih, jadi kalau untuk dikantongin, digenggam ini tetap berasa nyaman. Apalagi fitur refresh rate dari displaynya juga ini udah support 120 Hz yang kalau kita stay misalnya dipakai buat nonton gitu dia bisa turun ke 60 Hz buat menghemat baterainya. Kalau mau lebih hemat lagi gunakan smart switch, dia bisa defaultnya 90 Hz dan turun otomatis ke 60 Hz. iQOO Z9X ini menggunakan Vantage OS yang berbasis Android 14 dengan security patch di bulan Maret 2024. By default kita disuguhin beberapa fitur layanan yang sepertinya ada orang yang bakal pakai dan enggak, kayak lock screen poster gitu, swipe to global search yang biasanya tuh gua langsung disable, swipe down itu selalu gue pakai buat tarik notifikasi aja. Bloatware-nya juga lumayan banyak ya.
dan bisa langsung di uninstall. Selama gue pakai sih nggak ada bug dari softwarenya. UI-nya juga sangat menarik karena fiturnya juga banyak, customizasinya banyak, dan sudah punya game mode yang bisa dimaksimalkan. Beberapa fitur lainnya juga ada ya, kayak NFC multifunction, gyroscope itu juga ada. Oke, jadi segitu aja review iQOO Z9X dari Droidline. Semoga ngebantu kalian yang lagi nyari informasi mengenai HP ini. Gue Fahmi dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye.